wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua pembangunan Masjid Budilia, para sesepuh, para pengurus DKM, para ketua dan anggota majelis taklim, Bapak Ibu yang hadir dari berbagai tempat di luar Masjid Budilia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menambahkan kedalaman pengetahuan kita, sehingga menambahkan banyaknya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, memberkahi semua aktivitas-aktivitas kita yang lain, dan juga menjadikan amal bajikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya Allah kita lanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 64. Surah An-Nisa ayat 64. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, kata Allah. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kalimat kami. Ya, Bapak Ibu, kalau Al-Quran menggunakan inna, nahnu itu berarti yang terjadi di muka bumi ini memerlukan sebab akibat yang ada pada manusia. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, Allah mengutus. Siapa yang diutus? Min rasulin,
kami mengutus para rasul. Jadi kalau Allah mengutus rasul, Nabi Muhammad, bisa jadi Nabi Isa alaihi salam, itu pasti membutuhkan sebab akibat yang ada di bumi. Allah nanti mempersiapkan. Nabi itu dipersiapkan dari bukan sejak lahir, ya. Nabi itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan alam semesta ini. Jadi nabi-nabinya itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para nabi itu sejak kecil dia sudah terpelihara dari dosa. Semuanya. Ini berbeda dengan yang bukan nabi, seperti kita. Kita tidak terpelihara dari dosa. Oleh sebab itu nanti para nabi ini diberikan wahyu oleh Allah. Inna arsalna, kami mengutus mereka. Kami utus itu karena ada wahyu yang ingin disampaikan. Untuk menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarang orang bisa. Salah satu kriterianya adalah bahwa hatinya harus bersih. Ini yang sulit. Jadi untuk bisa menerima Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu hati itu harus bersih. Makanya kalau orang tidak biasa membaca Al-Quran, sulit untuk membersihkan hati. Gitu. Kuncinya di situ. Kalau kita sudah demen Al-Quran, demen baca aja, demen baca, nanti Allah akan memberikan hidayah. Oh, nanti demen ini kalau ada kajian, demen. Oh, nanti demen ini kalau ada semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dia senang. Itulah yang disebut wazidnahum huda. Allah menambahkan hidayah di dalam hati kita. Ada orang yang ahli baca Quran, kita senang, gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan Quran, kita menjadi senang. Nah, para nabi itu bisa menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Bersihnya itu karena memang sudah disiapkan oleh Allah dari sananya. Berbeda dengan kita. Kita ini harus membersihkan hati kita sendiri, gitu bedanya. Lihat Nabi Muhammad. Ketika dia masih kecil, ya, masih Sa'riduan ini, Sa'riduan. Lagi main-main di tempatnya Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba datang malaikat, lalu membelah dadanya, dibersihkan hatinya itu dari kotoran-kotoran penyakit hati. Lalu nanti sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dibersihkan juga dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat lain nanti mengatakan dibersihkannya itu sebelum menerima perintah sholat, sebelum Isra dan Mi'raj. Coba. Nabi yang sudah dibersihkan seperti itu hatinya, Bapak Ibu bisa lihat ini dalam sejarah. Ketika pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi nggak sanggup, dia gemetaran. Karena ada dimensi alam, dimensi manusia, ada dimensi malaikat. Jadi malaikat itu berdimensi berbeda dengan kita. Nabi itu gemetaran. Nabi bahkan berpeluh. Orang sekarang nyebutnya gobios. Nggak kerja apa-apa, hanya kedatangan malaikat Jibril, tapi kayak kerja berat. Nah, di situ. Ini untuk menunjuk apa kepada kita? Untuk menunjuk bahwa menerima wahyu itu tidak gampang. Dan kalau Nabi itu menerima wahyu, itu caranya bermacam-macam. Salah satu yang paling berat itu seperti bunyinya lonceng. Itu yang paling berat dirasakan oleh Nabi. Dan kalau dia menerima wahyu, itu nggak kenal waktu. Jadi wahyu itu kapan saja mau datang, ya dia harus siap. Nah, di situ. Kalau ada orang pengen jadi nabi, kira-kira siap nggak?
Nah, di situ masalahnya. Nabi itu tidak berurusan dengan dunia. Dunia itu ngikut aja, tapi dia berurusan dengan akhirat. Nah, ini yang beratnya juga. Oleh sebab itu, ketika Allah menyatakan wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min rasulin, dari seorang rasul, siapa saja, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Illa liyuta'a biiznillah. Tujuannya hanya untuk ditaati oleh umatnya, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau ada sekarang di Widilia orang menyatakan saya jadi nabi, nah, kemudian ada pengikutnya, diizinkan nggak oleh Allah? Pak RT aja nggak ngizinin, bagaimana Allah mengizinkan? Nah, di situ. Kalau nabi ini ada izinnya dari Allah, ketika menyampaikan wahyu itu ada izin dari Allah, makanya nanti berbeda. Kalau dia seorang nabi, berbeda dengan orang biasa. Kesehariannya juga berbeda. Butuhnya dia pada dunia juga berbeda. Lalu perbedaan yang lain yang dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia memang punya hubungan dengan langit langsung. Tapi kalau kita tidak sehebat Nabi hubungan dengan langitnya itu. Maka ayat ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3. Taatlah kepada Allah, karena Allah ini pencipta segala-galanya yang mengadakan dunia. Maka kalau orang tidak taat pada Allah, salah. Taatlah kepada Rasul, karena Rasul inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh yang paling mudah untuk bisa menuju kepada Allah. Maka tadi Rasul ini sejak awal sudah dibersihkan hatinya. Rasul ini dijaga, semua perbuatannya dijaga, karena dia menjadi uswatun hasanah, dia menjadi contoh suri tauladan bagi umatnya, siapapun dia. Orang yang yatim bisa nyontoh dia, orang yang miskin bisa nyontoh dia, karena dia pernah miskin. Orang yang kaya pernah bisa nyontoh dia, karena dia pernah kaya. Orang yang jadi manajer bisa nyontoh dia, karena dia memang pernah jadi manajer. Orang yang jadi owner, dia bisa mencontoh dia. Orang yang pendidik, dia bisa. Militer, dia bisa. Dia ada segalanya. Berbeda dengan kita. Kita ini mungkin satu jalur, ya kan? Kalau di pendidikan, ya pendidikan. Kalau nanti di eksak, ya eksak. Kalau di bangunan, ya bangunan. Kalau ilmunya, nah di situ bermacam-macam kita itu. Tapi tidak seperti Rasul. Rasul itu multi. Kita tidak. Kita mungkin 1, 2 punya keahlian, 3 paling. Tapi tidak seperti Rasul. Dalam banyak hal beliau ada. Maka Rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar diikuti oleh umatnya biiznillah, dengan izin yang berasal dari Allah. Ada lisannya, ada lisensinya, ada SIM-nya gitu. Tidak orang lalu menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul padahal dia itu dulunya seperti apa. Nah, di situ kelihatan ada cacatnya dalam hidup. Kalau nabi dan rasul tidak ada cacatnya dalam hidup. Nah, di situ oleh sebab itu dia diikuti oleh umatnya. Walau annahum idz zalamu anfusahum, dan sekiranya annahum mereka idz zalamu anfusahum, ketika menzolimi dirinya sendiri. Menzoliminya dengan apa? Menzolimi dirinya sendiri itu dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul.
Jadi ini ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi. Kalau mereka memperkirakan bahwa kalau mau minta putusan kepada Rasulullah menguntungkan mereka, mereka akan datang. Tapi kalau mereka nanti perkirakan bahwa kalau datang kepada Rasul, kemudian minta petunjuk dari Rasul, minta masukan dari Rasul, tapi ternyata bertentangan dengan kemauan mereka, maka mereka tidak jadi. Maka inilah yang disebut kalau ada untungnya mereka mau, kalau nggak ada untungnya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak mau. Ini yang disebut dengan menzolimi diri mereka sendiri. Mereka menganggap kalau mereka mendapatkan keuntungan dunia itu bagus buat mereka. Maka pada ayat ini dikatakan walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan mengambil keputusan di luar keputusannya Rasul, dengan mengambil hukum di luar yang ditentukan oleh Rasul. Ja'uka, lalu mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Lalu sadar, fastaghfirullah. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wastaghfaru lahumur rasul, wastaghfara lahumur rasul. Lalu Rasul yang memintakan juga ampunan kepada Allah. Orang melakukan perbuatan salah, lalu datang mengakui kesalahannya, dia sudah minta ampun kepada Allah. Nah, orang yang didatangi itu sebaiknya dia juga memintakan ampun kepada orang itu. Ya Allah, semoga diampuni. Nah, dia, nah gitu. Ya Pak, semoga engkau diampuni. Gitu. Kalau itu yang terjadi, lawajadullaha tawwaban rahimah, maka Allah mendapati orang itu sebagai lawajadullah, maka Allah mendapati orang tersebut tawwaban, Allah itu tawwab, maha menerima taubatnya orang itu, tawwaban rahimah, dan Allah maha penyayang terhadap orang itu. Mereka akan mendapati Allah, mereka akan mendapati Allah sebagai tawwaban, zat yang menerima taubatnya semua hamba, rahimah, dan juga zat yang maha penyayang. Di dasarnya adalah sadar. Pada ayat ini Imam Al-Marawi nanti memberi contoh termasuk juga kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu orang yang ngurusin urusan kita. Kalau di sebuah negara, ulil amrinya itu presiden. Kalau di sebuah lingkungan, ulil amrinya itu adalah RT yang terkecil yang ada di situ. Kalau dia itu adalah organisasi, maka ulil amrinya adalah pemimpin yang ada di organisasi itu. Oleh sebab itu ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak. Maka pada ayat ini Allah ingin menegaskan kembali bahwa Rasul itu diutus hanya untuk ditaati oleh umatnya. Seandainya umat itu sudah mengikutinya, maka orang-orang yang mengikuti Rasul itu diampuni dosa-dosanya dia. Kita ngikut aja itu diampuni dosa-dosanya. Kita menjadi orang mukmin yang taat saja itu sudah diampuni dosanya. Sementara yang terjadi pada saat Nabi Muhammad menjadi pemimpin itu apa?
meyakinkan kepada orang-orang bahwa dirinya itu nabi, itu yang sulit. Nabi Muhammad itu sulit menjadi pemimpin, lebih sulit daripada kita. Kenapa? Sudah ada kepemimpinan di orang-orang Quraisy dengan kepemimpinan yang mapan. Orang Quraisy itu masing-masing sudah kabilah-kabilahnya itu menjadi pemimpin. Kalau mereka rapat, disitulah orang pemimpin-pemimpin Quraisy itu memutuskan segala sesuatu. Tiba-tiba datang seseorang di antara mereka yang terkenal sebagai orang yang terpuji, itu tidak berkedudukan seperti mereka. Memang keluarganya keluarga mulia. Bani Hashim itu keluarga mulia, termasuk di antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Nah, keluarga yang mulia inilah yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Itulah yang kemudian menjadi geger di Mekah. Gegernya kenapa? Gegernya itu ini orang yang biasa-biasa saja, tidak biasa rapat dengan kita di Darun Nadwah. Tiba-tiba umur 40 tahun dia menyatakan dirinya sebagai nabi. Maka salah satu hal yang sulit bagi Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan dirinya sebagai pemimpin di situ. Sulit. Oleh sebab itu di dalam dakwah beliau, dakwahnya itu harus dimulai dari keluarga dulu. Keluarga harus ngakuin, habis itu keluarga besarnya, baru kemudian kepada orang banyak. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kalau dia seorang nabi, nabi itu wajib ditaati oleh umatnya. Dan ketaatan di situ adalah ketaatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka bisa menerima hukum yang engkau tetapkan, fima syajara bainahum, dalam hal yang mereka perselisihkan. Jadi konsekuensi dari kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah apa-apa yang diputuskan oleh Rasul harus diikutin, walaupun itu kadang menyakitkan hati kita. Kenapa menyakitkan hati kita? Karena kemauan kita tidak sama dengan kemauan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita ambil kias yang paling kecil, hidup di dunia itu harus bisa mengikuti perubahan. Contoh, bagi mereka yang sudah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, begitu datang Nabi Muhammad, dia harus ngikut Nabi Muhammad. Karena kepemimpinan itu beralih. Begitu ada nabi yang baru, apalagi nabi ini membawa syariat yang terakhir, maka dia harus ngikut. Tidak boleh lagi dia menomorsatukan Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh lagi menomorsatukan Nabi Musa alaihissalam. Karena ajarannya itu nanti akan dilebur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita kiaskan sama. Kalau kita punya pemimpin, katakanlah di lingkungan terdekat kita ada RT yang sudah kepilih, maka kita nggak boleh lagi sisa-sisa RT yang lama itu nggak boleh lagi. Kita harus bisa melebur di situ. Nanti ada penjelasan di sini. Salah satu dari ciri orang munafik adalah yang selalu mempertahankan kelompoknya, dia tidak mau melebur di dalam perubahan itu. Maka di sini dikatakan tidak betul-betul beriman seseorang kalau dia tidak bisa mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang kan kita beralasan, ya kan kita kan punya grup, kita punya kelompok, punya kelompok itu alamiah.
Tetapi ketika perubahan itu terjadi, kita harus ngikut pada perubahan itu. Dan di dalam agama Islam itu tidak ada sistem yang disebut dengan ini ada pemimpin, lalu kemudian ada, kalau di dalam negara kan ada pemimpinnya, ada partai oposisi. Tidak ada dalam Islam. Partai oposisi itu sistem barat. Jadi kalau ada orang, saya beroposisi aja dengan kelompok, dengan kepemimpinan RT, itu sistem barat. Saya beroposisi saja dengan DKM, saya oposisi saja dengan majelis taklim. Nah, itu udah kerasukan barat. Dalam agama Islam, semua orang harus bersatu dalam satu kesatuan. Kalau ada hal-hal yang buruk, nah, bisa dia kritik. Kritiknya itu kritik yang membangun. Maka banyak orang yang salah menggunakan pikirannya sendiri, menganggap dia yang paling benar. Nanti ngadain acara sendiri, ngadain model-model sendiri, seakan-akan mereka menjadi lebih baik. Nah, di situ itu salah besar. Sama dengan orang-orang munafik yang ada di sini, orang-orang Yahudi. Maka dikatakan oleh Nabi melalui ayat ini, kalau mereka itu beriman dengan sebenar-benarnya, maka akan terima semua keputusan yang berasal dari Nabi Muhammad, karena dialah satu-satunya pribadi yang harus ditaati. Dialah wakilnya Allah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, sehingga mereka tidak ada lagi rasa keberatan mimma qadaita, dari apa-apa yang telah engkau putuskan. Berat memang. Kita punya pemimpin baru, termasuk di negara. Kalau masih ada yang beroposisi dengan pemimpin yang sudah terpilih, salah dia. Islam tidak begitu ajarannya. Islam itu mengikuti siapa yang sudah disepakati yang terpilih, di situ harus kita ikutin. Kalau ada misalnya yang kurang-kurang, kita bisa mengkritiknya dengan cara yang baik. Maka ada partai Islam tapi dia beroposisi. Nah, dia salah memahami sistem. Dia udah ngikutin barat tapi tidak terasa bahwa dia mengikuti barat gitu. Karena oposisi itu cenderungnya mencari-cari kesalahan, mencari-cari yang kurang, tidak mengkritik secara konstruktif di situ. Yang dicari yang kurang aja, dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Ya, di situ. Yang dicari yang apa yang salah aja, dia sendiri komentar doang. Coba gawe bisa perhatikan, yang banyak komentarnya, yang nggak ada sama sekali perbuatannya, disitulah benih dari kemunafikan itu ada. Dan itu ada pada setiap generasi. Maka di sini dikatakan sampai kalau kita itu ngikutin kepada Rasul, sampai kita betul-betul bisa menerima keputusannya. Memang awalnya berat, awalnya itu berat. Oleh sebab itu, perintah Allah itu selalu harus dimulai dengan paksaan. Sholat itu kecil kita harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, dibiarkan anak kecil itu sesuai dengan kemauannya sendiri, nggak akan jadi ahli sholat. Nggak akan. Untuk menjadi ahli Quran, anak kecil itu harus dipaksa dulu oleh orang tuanya. Dipaksa dalam arti yang baik, harus diajari, diletakkan di majelis taklim, diletakkan di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Kalau nggak begitu, nggak jadi. Udah kamu terserah deh, mau ngaji terserah, mau enggak terserah. Banyak ngajinya atau banyak enggaknya? Banyak enggaknya. Begitulah manusia. Begitu juga dengan pajak. Pajak Bapak Ibu, sama, negara punya ketentuan tentang pajak. Ini masyarakat ini kalau tidak dipaksa untuk pajak, mau pajak nggak? Enggak, sama. Jadi kita itu sebenarnya sama di situ. Cuman ini ketaatan kepada Nabi itu memang harus mutlak, harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa, baru kita sadar, oh ternyata itu RT ngadain peningkatan IPL aja, ada yang ngomong, ada yang enggak. Kalau udah diputuskan jalan terus gitu. Karena sudah dipertimbangkan, banyak halnya itu sudah dipertimbangkan gitu. Nah di sini, sehingga di sini
kadang-kadang berat. Untuk bayar IPL dari 130 ke 150 itu kan berat, ya kan? Tapi orang tidak tahu manfaatnya. Maka manfaatnya itu harus kelihatan dulu. Ketika manfaatnya sudah kelihatan, orang mau dia lebih mudah karena udah kelihatan. Nah, di situ. Kalau nggak kelihatan, tar dulu, kan begitu. Padahal tujuannya itu baik. Nah, di situ. Maka pada ayat ini harus orang yang taat kepada Rasul itu sampai dia bisa menerima keputusannya Rasul. Wa yusallimu taslima, dan dia bisa menerima dengan sepenuhnya. Kan hati kita kan penerimaan itu kan tidak selalu 100%. Yang kita lakukan itu tidak semata-mata yang kita sukai sehingga merelakan hati kita. Kadang tiba-tiba ada perintah ya dari atasan, kita harus begini. Hati kita sebenarnya berat. Nah gitu. Kan kita begitu, sering kita begitu. Kadang ada perintah harus begini, kadang ini kita harus begini dan kita harus jalan, padahal kita nggak begitu suka itu. Bagaimana mengembalikan seperti itu? Kembalikan pada ayat. Ya Allah, kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Bismillah. Memang awalnya hati kita ngerusuh bahasanya. Hati kita masih gemuruh antara sebenarnya mau datang tapi hatinya berat. Nah, di situ. Mau datang tapi agak terpaksa. Nah, di situ. Kembalikan nanti kepada Allah, ya Allah, supaya ini dapat pahala 100%. Nah, mau kan kalau pahala 100%? Harus dikalahkan yang ada di hati kita itu. Ya Allah, saya udah ngikutin deh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Udahlah, saya taat kepada ulil amri. Jadi hidup ini juga ada sistemnya. Sistemnya itu mengikuti ulil amri. Dalam beragama itu ada sistemnya. Sistemnya itu mengikuti Rasul. Oleh sebab itu tadi Rasul itu menjadi uswatun hasanah bagi siapapun. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Sekiranya, kata Allah, ini berarti sekiranya aku wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri, untuk bunuh diri. Kita beriman kepada Rasul, atau orang-orang Yahudi, orang Nasrani iman kepada Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk bunuh diri. Yang nyuruh Allah. Kira-kira mau nggak? Mau nggak kira-kira itu? Nggak akan mau. Padahal yang nyuruh itu adalah Allah. Kalau yang nyuruh Allah harus mutlak mau aslinya. Allah menggunakan kalimat katabah. Jadi kalau dalam Al-Quran, kewajiban itu kalau menggunakan redaksi katabah itu berat. Perintah perang itu kutiba alaikumul qital, pakai kutiba, diwajibkan kepada kalian perang. Siapa yang mau perang? Ayo kita disuruh perang. Jangankan perang, kita disuruh wajib militer sekarang. Mau nggak bapak-bapaknya? Ibu-ibunya rela nggak? Enggak. Bapak-bapaknya mau nggak? Enggak. Itu baru wajib militer, belum perang. Itu baru wajib militer doang, baru latihan doang. Tapi nggak mau bapak-bapaknya, ibunya nggak mau. Coba, bagaimana kalau perang? Maka disuruh ke masjid aja sholat jamaah aja kok nggak mau, ya kan? Yang nyuruh itu Allah. Itu yang laki-laki itu loh, laki-laki di Widilia, di Alamanda, di bukit-bukit yang lain itu, ya kan? Sholat jamaah aja nggak mau. Bagaimana kalau perang? Terbirit-birit mereka kalau perang. Nah itu disuruh sholat aja dalam keadaan yang damai. Dari rumah jalan ke tempat masjidnya paling nggak nyampe sekilo paling dalam satu klaster, ya kan? Itu masih nggak mau. Bagaimana kalau disuruh perang? Kira-kira apa? Sembunyi dia di dalam kamar, itu dikunci semua itunya. Saking takutnya untuk diperintah perang. Nah di situ.
Jadi Allah ini berkata kepada orang-orang munafik tadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walau anna katabna alaihim, seandainya kami perintahkan kepada mereka. Allah menggunakan kata walau itu belum terjadi, tapi Allah menyatakan kalau aku perintahkan mereka nggak akan melakukan. Walau anna katabna alaihim, seandainya aku wajibkan kepada mereka untuk bunuh diri. Kenapa ada bunuh diri? Dulu Bu, ketika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, salah satu cara untuk bertaubat itu adalah membunuh diri. Kenapa bunuh diri? Allah yang nyuruh. Karena jiwa mereka itu, badan mereka itu sudah tidak ada harganya lagi dibanding dosa-dosanya kepada Allah. Kalau mereka bunuh diri, itu diperintahkan oleh Allah, itu boleh, itu lebih baik. Tapi itu tidak disyariatkan. Itu hanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka betul-betul pasrah kepada Allah, mau nggak ngikutin Allah, Allah pengen nguji. Sama seperti Allah menguji Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim itu benar-benar dia iman kepada Allah, coba sembelih Ismail, mau nggak? Ibrahim mau. Coba bapak ibu disuruh nyembelih anaknya, mau nggak? Tahan dulu, masa anak dulu sembelih, ini perintah apaan? Nah gitu, kita masih bertanya-tanya kita. Tapi Ibrahim tidak, karena dia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada di balik perintah ini tujuan. Ternyata betul, setelah disembelih oleh Ibrahim, ternyata Allah mengganti dengan domba. Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gampang. Tapi kita selalu mikirnya pakai akal, ya kan? Kita pakai akal. Kalau nggak bisa diakal-akalin, ya kita nggak mau, gitu. Itu manusia. Maka pada ayat ini Allah menegaskan, itu seandainya aku perintahkan, aku wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka, wa kharaju min diyarikum, dan aku perintahkan untuk hijrah. Hijrah ini berat. Wa kharaju min diyarikum, dan sekiranya aku perintahkan mereka kalau tidak bunuh diri adalah hijrah. Hijrah itu Bu, kita harus tinggalkan semua yang kita miliki, menuju ke tempat yang baru tanpa ada kejelasan apapun. Kita mau kerja apa nanti nggak tahu. Kita mau dengan siapa nanti, kita di rumahnya siapa, gitu. Itu semua tidak jelas. Jadi hijrah itu bukan sana sudah kita siapin, ayo kita hijrah yuk, di sana sudah disiapin tenda-tendanya lebih bagus dari di rumah, gitu. Makanan-makanannya lebih bagus dari di rumah. Ini itu bukan hijrah, itu mah pindah tempat doang, gitu. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu hijrah betul-betul karena Allah. Karena tidak tahu nanti di sana makannya mau gimana. Nanti di sana mau hidup di mana kita nggak tahu. Tapi begitu datang perintah hijrah, para sahabat berangsur-angsur satu demi satu mereka berhijrah. Itu kalau orang Widili yang disuruh hijrah, ya masih banyak yang bertahan di Widili ya daripada hijrah. Nah di situ bedanya di situ. Maka Allah menggunakan kalimat walau. Sekiranya mereka aku perintahkan, aku wajibkan untuk bunuh diri atau untuk hijrah, apa yang terjadi? Ma fa'aluhu, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Illa qalilum minhum, kecuali hanya sedikit saja yang ada di situ. Maka yang sedikit ini yang terpilih. Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana di masjid, lihat majelis taklimnya berapa orang Bu, DKM-nya berapa orang. Terus kalau ada pengajian yang hadir siapa? Ya itu aja, gitu. Nanti yang aktif di RT siapa? Ya itu aja, gitu. Nggak jauh dari itu. Maka di sini dikatakan semua yang berada dalam ketaatan yang khusus itu juga orangnya itu khusus. Illa qalilum minhum, hanya sedikit, selalu hanya sedikit. Maka jangan
berkecil hati. Yang qalilum minhum inilah yang senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen rame, datangkan somat. Nah, baru rame. Kalau pengen rame, datangkan yang lain. Datangkan ustaz-ustaz yang lain. Gitu. Tapi itu cuma sekali dua kali. Kenapa? Karena di situ ada entertainnya, ada lucu-lucunya, ada macam-macamnya di situ. Orang kan seneng, ya kan? Orang seneng didatangkan ulama yang terkenal, habis itu lucu-lucunya banyak, nah, ketawa-ketawa, urat nadinya udah bisa longgar lagi, nah seneng dia. Nah di situ. Padahal kalau kita perhatikan dalam dakwah yang sifatnya umum seperti itu tidak bisa lebih mendalam. Kenapa tidak bisa lebih mendalam? Ya itu tadi, karena harus disatukan antara entertain dengan educationnya, antara entertainmentnya dengan educationnya. Sementara kalau kita dakwah biasa itu isinya semuanya daging, ya kan? Isinya daging semuanya, substansi semua isinya. Nggak ada entertainmentnya, nggak ada ketawa-ketawa. Habis datang di pengajian merasa seger pikirannya, ya kan? Nah, tidak banyak yang begitu. Karena memang dia lebih kepada penekanan substansi. Maka di sini dikatakan illa qalilum minhum, hanya sedikit, selalu hanya sedikit. Dan yang sedikit itulah yang terpilih. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kita, Bapak Ibu mau jadi terpilih enggak? Maka jangan iri, kok enak dong dia bisa jalan kemana-mana. Nah, gitu. Jalan kemana-mana dia, jalan kemana-mana itu ujung-ujungnya kalau di akhirat itu neraka, ya kan? Kalau kita jalannya ke masjid, kemana? Surga. Jalan ke tempat-tempat kebaikan, nah di situ bedanya. Oleh sebab itu selalu sedikit, dari dulu selalu sedikit. Jadi orang yang betul-betul taat itu sedikit. Orang sudah Islam, di antara orang Islam yang sholat itu sedikit. Yang mau mendalamkan sholatnya itu lebih sedikit lagi. Yang mau istiqomah dengan masjidnya itu lebih sedikit lagi. Gitu. Nah, oleh sebab itu perlu diatur dalam acara-acara tertentu, baru nanti diundang yang rame-ramenya. Supaya apa? Supaya mereka juga merasakan di masjid, ya kan? Masa selama hidup di Widelia nggak pernah masuk masjid? Ya bagaimana mau masuk surganya Allah, ya kan? Kalau masuk masjidnya aja dia kagak mau. Nah di situ berarti kagak mau masuk surganya Allah. Ini kan Baitullah. Sementara di rumahnya dia itu baiti, ya, rumahnya dia. Belum tentu baiti itu jannati, ya kan? Belum tentu. Nah di situ. Oleh sebab itu harus diatur kapan kita nyaman di rumah, kapan kita juga nyaman di masjid. Jangan di rumah doang nyamannya. Tetapi di masjid juga harus nyaman. Illa qalilum minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Walau annahum fa'alu, dan sekiranya mereka benar-benar melakukan, walau annahum fa'alu, dan sekiranya mereka benar-benar melakukan ma yu'aduna bihi, perintah yu'aduna bihi yang diberikan kepada mereka, lakana khairal lahum, maka tentu hal itu adalah baik bagi mereka. Jadi orang-orang tadi yang ketaatan kepada Allahnya masih belum bisa 100%, karena ada halangan-halangan, hambatan-hambatan dalam hatinya. Seandainya mereka itu mau melaksanakannya, mungkin pertama-tamanya masih agak berat. Beratnya itu hatinya itu masih ada keberatan. Tapi nanti kalau dilakukan, nanti menjadi mudah. Oh ternyata itu dalam beragama memang harus dimulai dengan paksaan. Setelah paksaan orang akan merasa, ya Allah, oh ternyata ini kebutuhan.
Oh ternyata sholat itu kebutuhan saya, gitu. Terus setelah itu orang akan menyadari, oh ternyata sholat itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang tertinggi. Mengikuti Nabi juga begitu bagi orang-orang yang dulunya mengikuti Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihissalam. Awal-awalnya berat mengikutinya, harus nyesuaiin dalam banyak hal. Tapi setelah diikutin, nah terasa juga nikmatnya. Nah setelah itu baru dia sadar, oh ternyata kewajiban kita memang harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka di sini dikatakan lakana khairal lahum. Tentu hal itu baik bagi mereka. Wa asyaddu tasbita, dan lebih menguatkan hati dan keimanan mereka. Wa asyaddu tasbita. Nanti pelan dalam melaksanakan perintahnya Allah itu kita akan kerasa, ya Allah, nikmat ternyata. Sholat itu nikmat, bersedekah itu nikmat, gitu. Kita akan rasakan berbagi itu nikmat, terus gitu. Maka kalau semua itu diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengganti. Pasti apa yang kita lakukan, itu yang kita lakukan semua akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada energi terbarukan, itu sebenarnya amalan kita itu akan terbarukan dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Sedekah kita itu akan terbarukan. Jadi begitu kita sudah sedekah, nanti akan terbarukan, akan ada kemauan untuk sedekah lagi, akan ada kemauan untuk infak lagi, akan ada kemauan. Begitu. Sholat juga begitu. Begitu kita latihan sholat duha, nanti Allah akan menunjukkan, ada sholat lain lagi loh selain sholat duha. Ada sholat malam. Begitu kita sudah sholat malam, Allah akan menunjukkan, ada sholat lain lagi loh, namanya sholat hajat. Begitu kita habis taklim, ada loh sholat lagi loh, sholat sunnah, namanya sholat suruh atau sholat mutlak di situ. Kalau kita laksanakan habis subuh, lalu kita kajian, lalu kita sholat, kita tutup dengan 2 rakaat. Itu sama dengan pahala haji dan umroh. Coba. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian itu by learning, harus dengan pembelajaran. Harus dengan pembelajaran. Tanpa pembelajaran, nah, kita tidak mudah menerima. Akal kita itu kalau sudah mudah menerima akan mudah mengamalkan. Tapi kalau akalnya belum menerima, receivernya itu ada di akal, receivernya itu. Kalau akalnya itu belum menerima, sulit untuk diamalkan. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan dengan demikian, setelah amalan itu terjadi, setelah hati kita nanti ngerasa sudah bisa 100% bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, la'atainahum, niscaya kami akan memberikan kepada mereka min ladunna. Allah menggunakan kalimat min ladunna, dari sisinya. Apa ini artinya? Kita nggak usah ngurusin bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik pahalanya ini, pahalanya itu, nggak usah. Itu urusannya malaikat. Maka Allah di sini menggunakan min ladunna, pada sisi kami akan memberikan apa? Ajron azima, pahala yang agung. Pahala yang agung itu apa maknanya? Ibu sedekah berapa hari ini? Oh saya sedekah 100.000. Kira-kira kita temui di sisi Allah apakah 100.000? Tidak, minimal menjadi 1 juta. Itu minimal. Maka Allah menggunakan kalimat ajron azima, pahala yang agung, karena minimalnya itu 10. Maksimalnya berapa? Tidak terbatas. Ini maksimalnya. Maka di dunia ini tidak ada orang yang unlimited, tidak ada. Yang unlimited itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ibu datang ke mall, lalu kemudian dapat diskon, Bu, diskonnya unlimited, ada nggak? Habis itu barang, sejam, ya. Di sana di Trans dikatakan, Bapak Ibu sekarang di Trans ada diskon, ya, unlimited. Bapak mau ngambil apa saja semau Bapak Ibu, bayarnya cuman 5.000. Wah, belum 1 jam itu sudah ludes gitu. Nah di situ
Maka yang unlimited itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah yang memiliki, yang ketiadaan terbatasan itu hanya Allah yang memiliki. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wala hadainahum siratan mustaqim. Dan sungguh ketika orang itu sudah berbuat baik, ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah itu menambahkan hidayah. Wala hadainahum siratan mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi semakin terus amalan itu kita laksanakan, Allah itu menambahkan hidayah, ditambahkan begini. Saya habis dari sini menjadi sadar, lalu ikut begini, lalu ikut begini, lalu ikut begini. Nanti kita dipertemukan dengan orang lain lagi, guru yang lain lagi, yang saya kok nggak bisa ya ilmu yang lain. Nanti kita akan ketemu, kita akan ketemu. Saya kok kurang begini, nanti ada. Itulah yang disebut dengan tambahan hidayah dari Allah, wazidnahum huda. Jadi orang yang berbuat baik itu terus akan berbuat baik terus kalau perbuatan baiknya itu betul-betul ikhlas. Kenapa orang sudah berbuat baik dulu hebat ketika menjadi ketua, tapi habis itu nggak hebat lagi, gitu? Karena yang dilakukannya tidak sepenuhnya ikhlas. Bapak Ibu bisa lihat, kenapa ya si itu ketika dia jadi ketua, hebat, semua kegiatannya hebat. Begitu nggak jadi ketua, kempes, amalannya kempes. Harusnya tidak. Siapapun yang jadi ketua, mau apa kita tetap terus kita terus. Maka amalan itu perlu di-maintain. Amalan itu perlu diistiqomahkan supaya ketika kita sudah tidak mampu lagi beramal karena uzur, malaikat tetap menulisnya. Malaikat tetap menulisnya. Dan hidayah yang diberikan oleh Allah itu terus ada pada kita. Oleh sebab itu amalan yang terbaik itu bukan yang sekali, tidak, tapi yang istiqomah. Terus orang mau ngomongin apa, sebodoh deh. Orang mau ini, Bu, ini kan begini, ini kan begini ya. Udahlah, yang penting saya ngasih aja kok repot ya kan. Kanan kiri selalu ada setan dan malaikatnya, ya kan. Setannya, Bu, itu kan begini, nanti kalau itu begini, begitu. Ruwet deh. Cuman mau ngasih doang kok ruwet. Nah di situ. Yang ruwet itu bukan kita, yang ruwet itu ada di sekitar kitanya itu. Oleh sebab itu dalam melakukan perbuatan baik, yakinlah bahwa perbuatan baik ini akan menghasilkan perbuatan baik yang lain. Maka sebenarnya kehidupan manusia itu intinya ada pada evolusi kebaikan. Kita ini harus berevolusi kebaikan kita. Tidak boleh kebaikan itu berhenti. Bapak Ibu bisa lihat, itu yang namanya batu-batuan itu bisa menjadi permata karena dia berevolusi terus beribuan tahun, jadilah dia permata. Itu mutiara yang ada di lautan itu bisa menjadi mutiara karena berevolusi. Evolusinya itu kebaikan. Manusia juga begitu. Hidup kita ini harus berevolusi terus baik terus sampai akhirnya kita menjadi orang yang muttaqin, yang betul-betul bertakwa, yang melakukan apa-apa itu sudah tidak dipikir lagi. Selama ini kan kita masih mikir, ya kan? Mau sedekah masih mikir, mau infak apalagi mikirnya, gitu. Mau wakaf mikir besar lagi, gitu. Kalau sudah tidak mikir gitu, yang penting apa yang ada bisa dibagi, disedekahkan, diinfakkan. Nah di situ kita yang nggak mikir itu kan sholat, ya kan? Allahu Akbar, udah nggak mikir itu mau di rumah mau ada ini ya kita sholat aja dulu. Nah di situ udah nggak mikir, tapi yang lain-lain masih mikir. Nah di situ. Maka inti dari kehidupan manusia itu evolusi. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, harus berevolusi dalam kebaikan.
Terus, tumpuannya siapa? Tumpuannya kita sendiri, jangan orang lain. Orang lain bisa berjuta-juta, nah kita belum bisa berjuta-juta. Jangan mengikuti orang lain, tapi ngikutin diri kita. Dasarnya kepada kita. Tapi yang penting adalah istiqomahnya. Maka evolusi kebaikan itu menjadi sangat penting bagi manusia. Karena disitulah letak dari walahadainahum siratal mustaqim. Kami akan menunjukkan kalau orang sudah berbuat baik, tambahan hidayah. Orang itu akan terus dalam hidayah Allah. Wa may yuti'illaha war rasul. Apa cukup seperti itu? Banyak banget yang sudah dikasih oleh Allah. Tadi pahala sudah dikasih. Lalu setelah pahala kemudian tambahan hidayah dari Allah. Apakah cukup itu? Tidak, kata Allah. Allah memberikan janji yang lain. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, mereka ini nanti akan dikumpulkan ma'alladzina, dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka di akhirat. Nikmat yang Allah di akhirat itu apa? Masuk surga, gitu. An'amallahu alaihim. Ada orang yang tidak dikasih nikmat lagi nanti di sana karena nikmatnya sudah dihabiskan di dunia. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang munafik, gitu. Nikmatnya sudah dihabiskan di dunia. Lalu dia tidak mendapat bagian dari nikmatnya Allah di akhirat karena semua kenikmatannya digunakan untuk dirinya sendiri, tidak ditujukan untuk Allah sebagiannya. Bahkan mereka yang dikasih nikmat ini, nikmatnya itu digunakan untuk memusuhi agamanya Allah. Di situ. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya membagi apa yang dia miliki. Yang kita miliki apa? Ada waktu kita, sebagian untuk Allah. Ada tenaga kita, sebagian untuk Allah. Ada rezeki kita, sebagian untuk Allah. Inilah yang akan membersamai orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di surga. Ada siapa mereka? Minan nabiyyin. Kita akan ketemu para nabi. Selama ini kita hanya menghafal Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, ya kan? Kita nggak pernah ketemu. Nanti ketemunya itu nanti di surga. Kita akan lihat, ya Allah, ternyata berbeda-beda nanti itu sesuai dengan amalannya. Minan nabiyyin. Anak-anak kita yang menghafal 25 nabi, ya menghafal doang, ya kan? Nggak bisa membayangkan nanti akan ketemunya di surga. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Orang mukmin itu pasti jujur. Harusnya. Karena kejujuran itu menjadi modal utama. Wasiddiqin. Sedekah itu termasuk bagian dari kejujuran. Maka karena siddiq, sedekah, dari kata sedekah. Kalau kita ini beriman, pasti kita akan bersedekah. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak bisa bersedekah. Aslinya tidak ada. Dia punya pendapatan katakanlah dalam 1 bulan, nah dalam 1 hari pendapatannya katakanlah 100.000. Dia bisa bersedekah dengan 2.000-nya. Dia punya pendapatan katakanlah 30.000. Dia bisa bersedekah dengan 1.000-nya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa bersedekah. Maka di sini dikatakan wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Jujur itu menurut ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa dia diberikan, berapa dia harus membagi. Jadi tidak ada orang itu yang nggak bisa sedekah. Tidak ada. Kalau orang itu menyatakan betul-betul dia nggak mau bersedekah, semakin orang itu bakhil, sebenarnya kebakhilan itu membuat dia juga semakin sempit. Bapak Ibu bisa lihat, semakin orang itu bakhil, semakin sempit. Walaupun kita lihat dia punya apa-apa, yang membuat sempit itu apa? Perasaan dan hatinya yang membuat dia sempit. Karena dia masih melihat yang lain-lain. Dia tidak membagi apa yang ada pada dirinya. Ketika orang tidak mau membagi, Allah menyempitkan hatinya. Wasyuhada. Kita akan ketemu dengan
Orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid ini adalah orang-orang yang mati di jalan perang. Karena mereka mau menjual dirinya kepada Allah, lalu begitu masuk ke surga, nanti Allah nggak menghitung amalannya. Amalan kita ini kan basisnya pada badan kita, ya kan? Kita bisa mendapatkan rezeki itu dari badan kita. Tapi kalau badan itu sudah dijual kepada Allah di medan perang, lalu dia meninggal di medan perang itu, dia syahid. Nah sekarang kita nggak ada perang. Kalau pengen syahid mungkin ke Ukraina sana, nggak perang. Datang di sana biar dibom. Nah, ini belum tentu juga syahid, tapi bisa sangit itu. Ya kan? Kita tidak perlu mencari syahid kalau nggak ada perang. Yang kita lakukan apa? Kita mencari terhitung syahid. Terhitung aja. Ibu-ibu yang melahirkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi diwafatkan oleh Allah dalam proses melahirkan, terhitung syahid. Kita bapak-bapak yang ada di majelis ilmi, terus pokoknya kita berada di majelis ilmi, pokoknya nggak pernah, terus pokoknya akan di situ. Atau majelis zikir, atau majelis-majelis yang lain, majelis Al-Qur'an, terus kita istiqomah. Meninggal. Bisa jadi terhitung sebagai syahid. Kita yang ada pada sisi, ya Allah pokoknya saya pengen mencari ilmu, terus mencari ilmu, sampai kapan? Sampai meninggal. Bisa terhitung syahid meninggalnya. Maka kita cari tempat-tempat, kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita terhitung syahid. Karena yang bisa menghitung itu malaikat, ya kan? Kita hanya berusaha. Kita sudah menghitung, saya syahid ini, ternyata sangit, repot. Ya kan? Nah, maka kita harus letakkan di mana jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita istiqomah. Kita minta ya Allah wafatkan kami dalam keadaan istiqomah dalam amalan itu tadi. Siapa tahu kita terhitung sebagai syahid. Terhitung aja udah untung gitu. Udah untung karena itu bagian dari orang-orang yang diberikan nikmat. Makanya dikatakan di sini wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang soleh ini apa? Orang yang menggabungkan antara iman dan amalnya. Tidak disebut orang soleh kalau tidak bergabung iman dan amalnya. Dan orang itu disebut orang soleh itu kalau amalannya itu terus melaju. Ya, melaju. Paling tidak istiqomah. Bukan menurun. Nah, kalau menurun ini tanda-tanda orang yang soleh. Maka tadi kami sebut. Kenapa dulu dia ketika menjadi ketua, wah hebat. Nah, habis itu nggak jadi ketua, nggak hebat. Nah, di situ. Karena keikhlasannya kurang di dalam mengamalkan itu. Kalau orang itu ikhlas, dia nggak peduli sama orang lain. Pokoknya saya ke masjid aja. Pokoknya saya sedekah aja. Nggak perlu harus diketahui oleh orang. Gitu. Nah di situ. Jadi keikhlasan itulah yang membuat kita istiqomah. Maka dalam hadis dikatakan keikhlasan itu sirrun min sirri. Keikhlasan itu rahasianya Allah yang diberikan, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Muhsinin. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang muhsinin di situ. Maka di sini dikatakan wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baiknya teman. Kita ini semuanya nanti bakal menjadi saudara. Karena kita akan ketemu nanti di akhirat. Dan akan ketemu insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan saling tanya. Itu mana Bu Tuti, mana Bu, mana Ibu, mana Ibu, mana Ibu, ditanya semuanya. Ditanya, itu yang belum ada. Jangan-jangan masih tertinggal di bawah. Nah, jangan-jangan. Nah, di situ. Nah, di situ. Maka pada ayat ini wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baiknya kawan adalah kawan yang sesama muslim, yang mengingatkan kalau ada yang keburukan diingatkan, kalau ada kebaikan tidak dorong. Di situ. Dzalikal fadlu minallah. Semuanya itu adalah karunia dari Allah. Maka semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu karunia. Karunia itu disebut dengan al-fadl, karunia. Dzalikal fadlu minallah. Itu adalah karunia. Maka kalau Allah memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman, karunia.
Hadza min fadli Rabbi. Kalau Allah sudah memberikan harta kepada kita, kita bisa mengelolanya dengan baik, itu karunia. Hadza min fadli Rabbi. Habis itu apa? Ini adalah karunia Allah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ashkur, apakah saya bisa lebih bersyukur? Am akfur, atau saya malah kurang syukurnya? Maka dari sini kita ambil kesimpulan, semakin orang banyak nikmatnya, harus semakin banyak taatnya. Jangan karena sibuk lalu alasan saya nggak bisa deh sholat jamaah. Nah, nggak ada. Bagaimana Allah nggak mau ngasih nikmat yang banyak kalau sholat jamaahnya ditinggal? Semakin banyak kenikmatan yang diberikan, semakin banyak upaya yang kita lakukan, semakin banyak ketaatan kita kepada Allah. Itu kunci. Karena Allah nggak akan memberikan amanah yang banyak kalau kita ternyata salatnya tertinggal. Nanti seperti Qarun nanti, ya kan? Minta kekayaan, sudah diberi kekayaan, lama-lama hilang dari masjid. Nah, di situ. Ada di tempat yang lain, di kafe sana itu. Nah, di situ. Yang kedua, askur am akfur. Semakin kita tambah umur, semakin banyak kita harus beribadah. Karena umur kita ini tidak bertambah aslinya. Umur kita itu terkurangi. Maka jangan heran kalau di masjid kebanyakannya adalah bapak-bapak yang sudah umurnya 50 ke atas. Nenek-nenek banyak di masjid. Ini yang muda pada kemana? Nah, di jalan-jalan yang mudanya. Padahal di situ kita mengetahui bahwa umur itu urusannya Allah. Yang muda itu juga pantas kalau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut oleh Nabi Sulaiman, ashkur am akfur. Nah, semua itu adalah karunia Allah. Dan kalau orang menghitung karunia Allah itu tidak terhingga. Wa kafa billahi syahid alima. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Apa artinya ini? Artinya bahwa semua karunia yang diberikan oleh Allah, seberapa kita bisa meletakkan di jalan Allah, seberapa kita menggunakannya itu fisabilillah, Allah Maha mengetahui. Tidak usah disampai-sampaikan. Ada memang yang untuk umum, misalnya untuk masjid diumumkan. Kenapa diumumkan? Supaya banyak orang berbuat baik. Jadi ada orang yang berbuat baik itu atas inisiatif dia sendiri. Ada orang yang berbuat baik itu bisa diajak oleh orang lain. Maka kenapa kita perlu mengajak kepada orang lain? Itu kita ajak dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya dia berada di area kebaikan. Makanya ada yang perlu diumumkan, ada yang perlu sendiri-sendiri itu orang lain nggak perlu tahu, pokoknya saya lakukan. Tapi ada yang umum. Oleh sebab itu yang umum harus yang sewajarnya, yang rata-rata di situ, yang umum. Nah, wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah nanti yang mengetahui. Kalau amalan kita ini lebih banyak Allah yang mengetahui, lebih aman. Karena berarti amalan kita itu ikhlasnya sudah lebih banyak dibandingkan yang tidak ikhlasnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amalan-amalan soleh kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa mengikuti Al-Qur'an sama As-Sunnah. Rasul sudah tidak ada. Sekarang yang harus kita ikuti adalah Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Lalu yang berikutnya adalah ulil amri, siapa yang memimpin kita. Kalau ada yang nggak pas, kita ingatkan. Tapi selama itu pas, kita dukung. Kita tidak mengenal adanya oposisi. Kita tidak ada oposisi. Oleh sebab itu, ini menjadi penting supaya apa? Supaya amalan kita terus bisa istiqomah. Sehingga kita nanti bisa berkumpul dengan para nabi, orang-orang yang soleh, kemudian para syuhada, dan juga para siddiqin, orang-orang yang jujur. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina
wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.